Selamat bergabung dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10. Kita melanjutkan pertemuan kita pada hari ini, melanjutkan materi-materi yang sebelumnya. Hari ini kita sudah masuk ke sub pokok bahasan metodologi penelitian, yang tepatnya merupakan bahasan pada bab 3 dalam sebuah karya ilmiah atau tugas akhir. Kemarin, minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab 1 dan bab 2. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi untuk bagaimana menuliskan sebuah metodologi penelitian yang akan dituangkan dalam bab 3 dalam tugas akhir kita. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu sasaran pembelajaran dalam mata kuliah hari ini adalah nanti setelah peserta perkuliahan ini mengikuti perkuliahan hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan metodologi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Metode-metodologi apa saja yang digunakan untuk penelitian atau topik yang kita sudah tentukan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun kerangka teoritis atau dan kerangka pemikiran yang relevan dengan topik penelitian. Jadi, selain kita membuat metodologi, juga membuat alur, diagram, atau kerangka pemikiran yang dituangkan dari bab 2 dan juga digabung dengan metodologi menjadi sebuah alur kerangka pemikiran yang menjadi dasar landasan kita melakukan penelitian dan juga nanti sebagai temuan atau dasar untuk melakukan analisis atau pembahasan. Nah, kita lihat dulu, di sini saya mau menjelaskan bahwa selain metodologi itu yang ada di bab 3 itu meliputi ada 4 subbab, yaitu 31, subbab 31 kita akan membahas jenis data, subbab 32 membahas teknik pengumpulan data, dan subbab 3.3 membahas teknik analisis penelitian, dan yang 3.4 adalah membahas tentang kerangka pemikiran. Kenapa ini penting? Karena dalam penelitian itu kita harus tahu sumber data yang kita olah itu dari mana saja, cara atau teknik cara mendapatkan data itu dengan cara apa saja, dan cara menuangkannya, cara menganalisanya, cara memaparkannya dengan teknik seperti apa. Nah, dan juga kita akan menjelaskan atau memaparkan tentang kerangka pemikiran. Nah, kerangka ini yang sudah saya singgung nanti dari teori, dari metodologi akan digabung, dikombinasi menjadi sebuah kerangka atau langkah-langkah atau secara garis besar alur yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nah, metodologi penelitian, sekali lagi kita akan bahas yang pertama, 3.1 adalah jenis data. Ya, jenis data ini akan disesuaikan dengan topik yang diangkat. Tiap mahasiswa, tiap peneliti itu akan memiliki referensi rujukan buku yang berbeda-beda dan memang diharapkan harus berbeda, tidak boleh sama. Misalnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga, cara menjelaskan jenis datanya harus berbeda. Satu dengan bahasa sendiri, yang kedua ditunjang dengan buku pustaka yang tentunya harus berbeda. Kalau 1, 2, 3 orang ini sama, ya apalagi sampai 4, 5 itu buku referensinya sama, kutipannya sama, dan halaman itu semuanya ditulis dengan sama, itu dianggap plagiat dan itu tidak boleh dimasukkan dan dianggap gugur. Nah, jadi hati-hati dalam rujukan ini karena untuk metodologi ini Anda dibebaskan mencari buku apa saja, tetap ya dalam pantauan rujukan 10 tahun terakhir, tapi buku metodologi itu banyak sekali. Nah, Anda harus pandai-pandai dalam memilih sebuah referensi buku karena metodologi ini kita banyak sekali jenisnya. Ada penelitian atau jenis data untuk penelitian teknik, pertanian, kedokteran, kesehatan, bisnis, perhotelan, dan itu semuanya sama. Semuanya beda maksud saya gitu. Jadi silahkan memilih sesuai dengan satu topik, kedua jurusan atau kompetensi Anda. Jadi kalau misalnya Anda mau membeli buku atau mencari referensi di e-book atau di perpustakaan, sesuaikan dengan dengan topik dan juga kompetensi Anda, ya, dengan universitasnya atau prodinya apa, ya, karena ada metodologi bisnis, ada metodologi penelitian untuk kesehatan, ada metodologi penelitian untuk guru-guru dan itu semuanya berbeda, ya. Jadi kita akan sesuaikan, tapi biasanya rujukan yang untuk jurusan administrasi, sekretaris, manajemen, akuntansi itu sama, lebih masuk ke manajemen atau ke bisnis. Atau ada juga buku rujukan yang digunakan adalah penelitian sosial atau penelitian ekonomi, silahkan, karena itu secara umum hampir sama.
untuk pengambilan atau jenis data yang akan digunakan. Nah, jenis data ini, ya kita lanjutkan lagi, jenis data ini biasanya secara umum itu terdiri dari dua, jenis data primer, jenis data sekunder. Nah, sekali lagi, silahkan menjelaskan atau mencari sumber-sumber yang lain dan berbeda-beda. Setiap buku misalnya karya Sujarweni dengan karya Sugiono, dengan Yugianto, dengan Mustopo gitu, itu biasanya akan memiliki deskripsi yang berbeda-beda dan silahkan bebas ya. Yang penting apa itu yang dimaksud dengan data primer itu jelas. Intinya data primer itu biasanya data inti yang akan digali atau dicari dalam data penelitian. Data sekunder itu data tambahan. Kalau misalnya data primer itu apa sih? Kalau kita mengambil topik sebuah manajemen pemasaran, berarti kita mengambil data primer itu dari sumber yang terpercaya, yaitu bagian pemasaran atau marketing. Nah, siapa narasumbernya? Yaitu adalah orang yang bertanggung jawab di bidang tersebut. Kalau kita mengambil tentang kehumasan, berarti kita harus mengambil data primernya adalah tentang kehumasan. Dan kita akan melakukan wawancara atau melakukan pengambilan data di bagian humas. Begitupun kalau kita berbicara tentang PR, berarti kita harus berbicara atau berkomunikasi atau mencari data itu dari bidang tersebut. Kalau kita mencari data primer di bidang ekspor impor, ya pastinya dengan bagian ekspor impor. Itu yang dimaksud data primer. Nah, data sekundernya apa? Data sekunder itu adalah hanya tambahan saja. Biasanya menyangkut data-data kayak seperti website, buku perusahaan, struktur organisasi, atau data-data pelengkap lainnya, atau lampiran-lampiran kalau memang dibutuhkan, seperti gambar, kalau di marketing itu kan banyak bermain data-data gambar dan sebagainya, data harga dan sebagainya, itu merupakan data sekunder atau data tambahan. Tapi data intinya adalah topik yang kita angkat itu tentang apa. Misalnya marketing, ya marketing, terus SDM, ya SDM, kalau akuntansi, sekretaris, ya sekretaris. Nah, untuk melengkapi data primer itu maka dibutuh data dukung, namanya data sekunder. Untuk make sure, untuk misalnya kita membahas baruan promosi, kita narasumber bercerita, nah baruan promosi itu ini meliputi ini, tapi dibuktikan mana buktinya? Ada nggak foto atau dokumen yang menguatkan bahwa kegiatan baruan promosi itu dilaksanakan di perusahaan ini seperti ini. Nah, untuk menguatkan itu diperlukan data sekunder, data tambahan. Oh, ini loh buktinya. Ini tools baruan promosi, ini ada direct marketing, ini ada personal selling, ini ada contoh-contohnya. Itu adalah data sekunder pelengkap, ya. Nah, itu contohnya, ya. Berikutnya, kita masuk kepada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini agak banyak, ya. Biasanya kalau kita ambil yang buku umum itu menyantumkan dari buku itu teknik pengumpulan data itu sampai 7 sampai 10 teknik. Ya, kalau kita mengutip buku itu kopas aja semuanya, nggak apa-apa. Namanya mengutip berarti harus mengopas semuanya dan jangan lupa menuliskan nama sumbernya. Kalau kita, tapi jangan salah ambil, sekali lagi jangan sampai kita mengambil ke teknik pengumpulan data untuk penelitian teknik, jangan, karena isinya akan berbeda dan aneh, gitu ya. Nanti ada foto udara, ada pendalaman apa, itu tidak pas. Jadi yang umum ya tadi sosial, ekonomi atau bisnis itu biasanya lebih cocok dengan prodi Anda atau yang tepatnya lebih ke manajemen. Nah, ini contoh saja. Jadi kalau misalnya seorang pengarang, seorang rujukan dari referensi buku tertentu, katakanlah Sari, buku metodologinya menjelaskan di situ ada 7 teknik pengumpulan data. Jadi Anda wajib menuliskan semuanya, ya. Walaupun tidak dipakai semua, tapi secara kutipan Anda harus menyampaikan semuanya. Jadi nanti akan disampaikan seperti ini. Sari dalam bukunya menjelaskan, atau Sari tahun 2019 menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data meliputi 7, 1, 2, 3, 4, 7. Dijelaskan kan pengertiannya, deskripsinya dijelaskan. Baru di kesimpulan akhir Anda akan menuliskan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian, ya, penelitian Anda itu yang mana saja. Misalnya cuma dari 7 itu kita ambil 4, berarti Anda menuliskan 4. Berdasarkan teknik pengumpulan data, maka yang digunakan untuk melakukan penelitian data terkait dengan judul tugas akhir, ya, itu apa? Jadi Anda sesuaikan. Jadi misalnya
ini observasi, pengamatan, tanya jawab, terus udah gitu ada foto dan sebagainya itu sampaikan. Kalau memang harus perlu sebar kuesioner ya dituliskan. Tapi kalau Anda tidak melakukan sebar kuesioner, karena sebar kuesioner ini adalah biasanya lebih ke kuantitatif ya, ya cukup Anda menyampaikan tanya jawab, Anda cukup membuat daftar tanya jawab. Jadi saya tekankan, saya sampaikan, saya ingatkan, hati-hati untuk jenis data tadi, ingat ya jenis data tadi dan juga teknik pengumpulan data, kita tidak boleh seenaknya sendiri kita ngutip-ngutip satu potong, tapi kita harus mengutip satu sub yang dituliskan di buku yang kita ambil atau referensinya. Nah, nanti kita bisa latihan. Yang berikutnya adalah ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, jenis data menurut Sugiono, halaman sekian adalah jenis data primer pasif, sekunder internal, banyak kan? Nah, kita memakai yang mana? Nah, di sini ada biru kesimpulan, ada tuliskan. Pada penelitian, jenis data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara dengan HRD. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data primer pasif yang dengan melakukan pengamatan langsung. Jadi, ini kan menurut sumber, kita sekali lagi harus menuangkan semuanya. Ya, tidak boleh karena kita pakai dua terus dimasukkan dua, tidak boleh. Jadi kita ini kan pendapat orang, karena nanti belum tentu misalnya tadi saya bilang Sari mengemukakan 4, belum tentu, bisa jadi Sari cuma 3, bisa jadi Sari 6. Nah, setiap pendapat penulis itu berbeda-beda, tinggal kita mau pakai yang mana. Nah, dan pada kesimpulannya di akhir ini, pada kesimpulan ini baru kita menentukan, oh ternyata data yang cocok untuk penelitian Anda ya, maksudnya penelitian Anda itu yang nomor 1 sama 3 ya nggak apa-apa. Itu tidak ada masalah karena itu yang sesuai. Tapi ini kan kalau di teori itu adanya segini, tapi kita hanya pakai 2 loh. Karena apa? Disesuaikan dengan kondisi perusahaan, disesuaikan dengan topik atau tema penelitian yang diangkat. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga sehingga kita juga bisa me, kita juga akan bisa menjelaskan kenapa alasannya kita hanya menggunakan 2. Nah, itu alasannya. Berikutnya, contoh berikutnya adalah nih data primer. Ini sumber yang lain ya. Sumber lain menyatakan data primer menurut Sugiono mengatakan bahwa sumber data primer adalah langsung memberikan kepada data pengumpul data. Nah, terus dalam penelitian ini data primer aktif diperoleh dari hasil wawancara dan sebagainya dan sebagainya. Data sekunder dan ini dijelaskan seperti ini, disimpulkan seperti ini. Jadi ada 2 tipe cara menyimpulkan, ditulis dulu teorinya, baru kita simpulkan. Ya, ini lebih simpel, lebih apa terstruktur ya. Teori dulu, baru kesimpulan dari kita. Atau setiap bahasan ditulis, terus kita memberikan masukan atau kepada memberikan kesimpulannya boleh seperti ini. Tapi biasanya pembaca itu agak pusing, agak bingung. Tapi ini boleh saja ya supaya lebih fokus boleh. Nah, atau ini. Nah, ini kita masuk ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik observasi menurut Hadi tahun berapa? Nah, ini kan tahun menurut Hadi 1986 dalam Sugiono, artinya bukunya Sugiono tahun 2016, tapi Sugiono juga mengutip bukunya Hadi pada tahun 1986. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Nah, pada penelitian ini, kegiatan observasi dengan cara mengamati langsung tata ruang kantor di perusahaan tersebut. Itu misalnya. Nah, itu kalau mau satu-satu. Tapi memang saya sih menyarankan mungkin ini penelitian-penelitian yang zaman dahulu ya, agak lama. Tapi kalau yang kami atau kita itu sekarang sudah dipraktiskan, teori dulu biarkan. Jabarkan dulu teorinya, baru kita masuk ke pendapat kita, gitu ya. Itu lebih enak. Nah, ini contohnya juga, atau ini sama-sama teknik pengumpulan data dengan versi per subnya dibahas. Kalau ini secara menyeluruh. Nah, nih, yang Yugianto 2015 menjelaskan teknik pengumpulan data dibedakan menjadi A, B, C, D, ya kan? Nah, terus ini kesimpulannya menyatakan bahwa teknik pengumpulan yang cocok atau yang digunakan dalam penelitian dengan tema Anda, judul Anda adalah yang mana? Kita pakai observasi dan wawancara. Nah, gitu. Alasannya apa? Ya karena memang kita hanya melakukan kualitatif, gitu. Boleh kuesioner tidak digunakan karena kita tidak melakukan penyebaran data angket ke konsumen ke responden seperti itu. Data pustaka, studi pustaka
Tidak, karena memang kita tidak melakukan literatur studi pustaka, karena teknik dengan cara mempelajari, mengumpulkan informasi melalui buku seperti jurnal, internet, dan sumber lainnya. Nah itu. Ya, tapi kalau Anda jurnal ya dimasukin. Soalnya ada khusus lagi penelitian kajian pustaka itu yang diteliti adalah jurnal, berpuluh-puluh jurnal, terus kita mengambil suatu kesimpulan, menata ulang sebagai sebuah penelitian. Tapi itu jarang, ya. Baik, kita masuk ke ketiga, teknik analisis. Teknik analisis adalah sekali lagi kita harus sesuaikan dengan topik yang diangkat. Apakah kualitatif ataukah kuantitatif. Tapi kalau misalnya kuantitatif itu biasanya kita ada hitung-hitungan ya, ada SPSS-nya, terus kita menggunakan metode-metode lain yang untuk menganalisa sebuah penelitian. Tapi biasanya kalau kita masih kualitatif. Buat peserta perkuliahan yang ingin melakukan kuantitatif tidak menutup kemungkinan nanti akan dapat pembimbing yang mendampingi Anda melakukan penelitian secara kuantitatif. Ya, kita akan bantu. Terus ini contohnya teknik analisis. Sugiono 2016 menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan sebagainya seterusnya. Baru Anda menyimpulkan, Anda menggunakan apa? Nah, itu boleh. Ada beberapa teknik analisis boleh, tapi Anda harus menyimpulkan Anda memakai apa. Ya. Ini contohnya teknik analisis. Nah, sekarang kita masuk ke subbab 3.4, kerangka pemikiran. Ini adalah ending dari bab 3 ya. Ending dari bab 3 itu artinya bagian terakhir dari bab 3 atau metodologi adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran menggambarkan teori rujukan yang dipakai sebagai pedoman untuk penelitian objek dan analisis atau pembahasan. Ya, kita membawa lagi teori atau rujukan teori karena memang kerangka pemikiran itu gabungan antara bab 2 dan bab 3 di mana di combine di-mix menjadi sebuah rangkaian atau kerangka rancangan yang namanya kerangka pemikiran, ya. Di mana kerangka ini merupakan sebuah gambar alur pemikiran yang dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan deskriptif. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini klasifikasi produk, ada tujuan strategi pemasaran, peran strategi dan sebagainya seperti itu, ya. Ini disusun yang menyusun adalah Anda atas kombinasi atau mix dari teori dan juga metodologi digabung seperti ini. Nah, berikutnya adalah penjelasannya. Nah, dijelaskan ini adalah keterangan gambar ya. Pada gambar ya nomor 3 poin sekian ya. Untuk tidak menyebutkan gambar di atas tapi pada gambar misalnya 341 dijelaskan bahwa kenapa pemikiran tentang judulnya apa. Kita tuliskan menjelaskan ini langkah-langkahnya, rancangan atau alur yang akan kita lakukan dalam mengambil data dan melakukan penelitian adalah A, B, C yang tadi jelaskan secara detail. Jadi kita akan menjelaskan setiap kotak ini menjadi jadi berdasarkan gambar 341 yaitu kerangka pemikiran, maka rancangan atau kerangka penelitian yang akan diterapkan atau digunakan dalam penelitian ini adalah pertama melakukan klasifikasi produk. Yang berikutnya adalah ini dijelaskan dikit-dikit, bukan menjelaskan detail ya, menjelaskan secara umum. Pertama, menjelaskan klasifikasi produk. Selanjutnya, setelah diketahui suatu klasifikasi produk, maka ditetapkan sebuah tujuan pemasaran. Nah, dari tujuan itu akan dikembangkan menjadi peran strategi pemasaran. Nah, setelah kita mengetahui peran strategi pemasaran, maka akan dipaparkan juga macam-macam strategi pemasaran dan seterusnya sampai bagaimana penerapan strategi pemasaran itu akan dijabarkan. Nah, itu adalah contoh kerangka berpikir. Jadi, sekarang para peserta perkuliahan sudah paham ya bagaimana cara menetapkan, menyusun atau menggunakan atau memilih metodologi yang akan digunakan dalam penelitian Anda. Jadi setiap orang akan berbeda, ya. Itu semua dikembalikan kepada inovasi atau kreativitas Anda dalam menyusun sebuah metodologi dan membuat sebuah rancangan yang baik. Rancangan yang baik ya tentunya akan menghasilkan hasil penelitian yang baik pula. Nah, baik demikianlah pertemuan kita hari ini. Mungkin agak saya percepat karena ini akan lagi akan banyak praktek. Seperti biasa nanti Anda harus meneruskan latihan hari ini untuk dilanjutkan pada latihan yang kemarin. Jadi kemarin yang sebelumnya itu kan harus menyelesaikan dulu bab 1 dan bab 2. Setelah itu Anda harus menambahkan latihan ini di berikutnya. Jadi waktunya sama juga 1 minggu, dilanjutkan dari tugas yang kemarin, revisi kemarin, dilanjutkan ke
materi menyusun sebuah metodologi. Jadi sekarang sudah mulai mempersiapkan buku-bukunya. Silahkan Anda menyusun dengan rapi dan bagus supaya nanti bisa di-follow up, ditindaklanjut untuk bisa maju ke proposal. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga materinya bermanfaat buat semuanya dan kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang dengan materi yang kelanjutan atau yang lebih 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 bertingkat lagi atau lebih lebih kompleks lagi untuk masuk ke analisis dan pembahasan. Oke, terima kasih. See you.